silakan menyiapkan diri untuk Bu Herma Nisa. Iya, Bu. Ya. Nah, sebelum tampil, Bapak Ibu, apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah sudah bisa, layarnya sudah bisa diganti? Bisa. Bisa, Ibu. Langsung saja, Bu Rahayu. Silakan Ibu, saya off ya Bu Herma Nisa. Iya, Bu. Tunggu. Pelantangnya Pak Wiwit masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Ananda sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Apakah masih Semangat, Bu. Oh, kok kalau masih semangat, Bu. Cuman hanya Ananda Edi yang menjawab, yang lainnya kemana? Semangat, Bu. Semangat, Ibu. Semangat, Bu. Semangat. Ulang satu lagi ya. Semangat, Bu. Masih semangat anak-anak Ibu? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi kita pada hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, tolong pimpin doanya Ananda Edi. Siap, Bu. Ya, teman-teman di tempat duduk siap. Sebelum pelajaran bahasa Indonesia dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda Edi. Semoga Sama-sama, Bu. nantinya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ambil presensinya dulu ya. Ananda Cynthia, apakah hadir? Hadir selalu, Ibu. Ya, Ovi. Ibu, hadir, Ibu. Ananda Yoni, Ananda Edi. Hadir, Bu. Kemudian Dika, Ada, Bu. Ika, Ainul. Hadir, Ibu. Hadir, Ananda Bu. Yopi, Nur Aisyah, Hadir, Ibu. dan Ananda Desi. Nah, Hadir, Bu. ya. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjutkan, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Adakah yang masih ingat? Lalu Unsur-unsur iklan, Bu. Ya, bagus sih. Nah, kemarin minggu lalu itu kita belajar mengenai unsur-unsur iklan. Nah, unsur-unsur iklan itu apa-apa saja kemarin? Ada gambar. Ya, ada gambar. Apa lagi? Ada gerak, ada kata-kata dan suara, Ibu. Ya, bagus. Berarti Ananda sudah memahami materi kita yang minggu lalu. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan nantinya materi kita menulis iklan, coba Ananda perhatikan ke depan. Di sini Ibu ada, Ibu tampilkan dua gambar. Sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Ibu. Amati dulu gambarnya. Nah, setelah diamati, sekarang Ibu bertanya. Dari dua gambar tersebut, kira-kira persamaannya apa? Apa yang Persamaannya itu sama-sama dagang ya, Bu? Ya, bagus, Ufi. Sama-sama berdagang. Kemudian pertanyaan Ibu yang kedua. Dari dua gambar tersebut, apa perbedaannya? Kalau yang satu itu, Bu, itu mempromosikan dagangannya, sedangkan yang gambar kedua itu hanya diam, Ibu, menunggu pelanggan.
Ya, bagus sekali ya. Jadi gambar satu itu perbedaannya, gambar satu itu mempromosikan atau menawarkan produknya kepada orang lain, sehingga nantinya pembeli akan tertarik untuk membeli produk yang dia promosikan. Sedangkan gambar yang kedua hanya diam saja. Jadi ada gambarnya hanya orang yang lalu di depannya itu hanya tidak tertarik untuk membeli produk yang dia tawarkan. Jadi intinya di sini, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kuncinya di sini ya. Jadi selagi kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan giat, jadi nanti usahanya itu tidak akan mengkhianati hasil. Bisa dipahami? Bisa nanti ya? Bisa, Ibu. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Waduh, kontakku ndek ndi wis Mbak Sud? Peserta didik mampu menyusun langkah-langkah penulisan iklan. Nah, berdasarkan materi yang Ndek ndukure kulkasku kontaknya koyo Ibu sampaikan Pak tadi, Irit suaranya. materi pembelajaran kita yaitu nantinya menulis iklan. Jadi ada tujuan pembelajarannya harus 2 yang bisa Ananda capai nantinya. Yang pertama, mampu menyusun langkah-langkah penulisan iklan, dan yang kedua, membuat iklan menggunakan aplikasi Canva secara kreatif. Nah, kemudian teknik penilaiannya ada 3 nanti yang Ibu nilai dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini nantinya Ibu lihat dalam proses pembelajaran seperti adanya tanggung jawab Ananda, kemudian disiplin dan kerjasamanya dalam kelompok nantinya. Kemudian yang kedua ada juga penilaian pengetahuan. Nah, sebelum nanti Ibu akhiri pembelajaran, nanti Ibu adakan tes pengetahuan apakah Ananda bisa memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, pada penilaian keterampilan ini nanti Ibu lihat saat Ananda mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah sesuai dengan temanya nanti, kemudian apakah produknya itu kreatif atau inovatif, itu nanti ya yang dinilai. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang Ibu ada video. Coba kalian amati video ini ya. Apa harapan mereka terhadap air minum galon? Yang penting bersih, aman, dan jangan dicuci ulang. Dibukanya tuh gampang, ya sekarang susah, bikin tangan sakit. Kalau juga sih, harganya itu ya, udah bayar mahal cuma dapat air doang. Le Mineral mempersembahkan isi baru Indonesia. Galon Le Mineral dengan 3 bulan diproses dengan kemasan bulan dan aman dengan tutup ukuran galon Le Mineral mudah dibuka dan anti buka. Harga sudah tersedia, tidak perlu repot menukarkan galon. Semua ini agar anugerah mineral alaminya. Cynthia lantangnya. Nah, ini loh, praktis. Ini nggak ribet, nggak perlu urusin galon kosong lagi. Bener, hemat lagi. Galonnya bersih, lebih tenang deh. Dan kayak ada manis-manisnya. Galon Le Mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi itu video apa? Kira-kira itu video apa? Iklan, Bu. Ya, Iklan Le Mineral, Bu. Ada Nah, manis-manisnya. Iya, ada manis-manisnya ya. Saya pakai aqua, Bu. Ya, bagus, pakai minum aqua. Nah, sebelumnya kalau sudah tahu ini Ananda bawa itu iklan, berarti biasanya di mana saja Ananda bisa melihat atau membaca iklan? Di televisi, Ibu. Nah, paling sering di televisi ya. Televisi, Bu. Ya, Di YouTube juga ada, Bu. ya, di YouTube juga ada. Jadi iklan ini sudah sangat familiar atau sudah tidak asing lagi bagi Ananda ya. Nah, pasti dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, pasti sudah ada pertanyaan. Nah, seperti apa nanti pembelajaran kita? Apa kaitannya dengan video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu siswa mampu menyusun langkah-langkah penulisan iklan.
Jadi nanti tugasnya, apakah video iklan yang Ibu tampilkan ini sesuai tidak dengan langkah-langkahnya. Kemudian baru nanti menulis iklan menggunakan aplikasi Canva. Nah, sebelumnya kan sudah Ibu bagikan juga beberapa materinya minggu lalu. Siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah dari penulisan iklan itu? Apa-apa saja? Siapa yang bisa? Saya Ibu. Ya, berarti Cynthia sudah membaca sebelum Ibu sebelum kita bahas materi kali ini ya. Sudah Ibu. Ya, silakan Cynthia. Langkah-langkah menyusun iklan itu ada membuat pernyataan yang menarik, kemudian menawarkan solusi, menunjukkan bukti, dan mengajukan harga, Ibu. Ya, bagus Cynthia. Boleh berikan tepuk tangan untuk Cynthia? Nah, terima kasih Cynthia. Nah, Sama-sama, berarti berarti Ananda sudah membaca, sebagian sudah membaca materinya ya sebelum Ibu tampil. Berarti Cynthia ini termasuk anak yang kreatif. Kemudian untuk masalah yang kedua, untuk menyelesaikan nantinya solusi untuk dari masalah yang kedua, langkah-langkah menulis iklan menggunakan aplikasi Canva. Di sini sudah ada Ibu cantumkan linknya, jadi bisa Ananda nanti melihat langkah-langkah penulisan iklan dengan menggunakan aplikasi Canva. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, proses pembelajaran kita nantinya yaitu dengan berdiskusi atau adanya kegiatan secara berkelompok. Nah, ini sudah Ibu bagikan kelompoknya ada 3. Yang kelompok pertama ada Ananda Yoni, Desi, dan Ika. Kelompok 2 ada Dika, Yopi, Ufi, dan Edi. Dan kelompok 3 ada Ananda Cynthia, Ainul, Yeni, dan Aisyah. Nah, sekarang silakan duduk per kelompoknya masing-masing ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Ibu. Ya, Bu. Nah, sudah duduk per kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita masuk mendesain perencanaan produknya atau proyeknya. Yang pertama dulu diskusikan apa temanya yang mau ditulis nantinya, seperti menulis iklan di media Canva tadi ya. Jadi diskusikan dulu temanya apa. Kemudian diskusikan tentang rancangan proyeknya yang dibuat pada aplikasi Canva. Nah, sekarang Ibu tanya, sambil berdiskusi dengan temannya, kelompok 1 kira-kira temanya yang diambil apa? Temanya? Halo? Minuman. Apa? Apa, Nak? Minuman? Minuman, Bu. Minuman, Bu. Nah, kelompok 2. Skincare, Bu. Produk skincare, Bu. Ananda Yofi tertarik dengan produk skincare ya, yang sedang booming itu sekarang ya. Ya, bagus, boleh. Kemudian kelompok 3. Iklan apa? Promosi makanan, Bu. Makanan, Bu, karena kami suka makan. Nah, boleh, tidak apa-apa. Nah, sekarang setelah ditentukan temanya masing-masing, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Silakan diskusi ya. Nah, sambil berdiskusi, kita sepakati untuk mengumpulkan tugasnya. Kira-kira kalau Ibu kasih waktunya 20 menit, cukup? Cukup, Ibu. Cukup? Ya, kita sepakati pengumpulan tugasnya nanti harus dalam waktu 20 menit sudah dikumpulkan. Begitu ya? Nah, selanjutnya Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Ini LKPD untuk kelompok 1. Mana perwakilannya? Silakan ambil. LKPD kelompok 2, kelompok 3. Nah, sudah semua kelompok yang dapatkan LKPD-nya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang coba amati LKPD-nya masing-masing. Nah, pada LKPD-nya sudah ada petunjuk kerjanya, kemudian sudah ada langkah-langkah soalnya, kemudian juga ada dituliskan tugas proyeknya yang nantinya membuat iklan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian silakan berdiskusi. Selanjutnya kita akan mendesain, langkah-langkah mendesain lagi ya.
Nah, desainlah iklan seperti apa yang akan dibuat di aplikasi Canva nantinya. Kemudian kerjakan proyeknya dengan kreatif dan teliti. Nah, sebelumnya nanti masing-masing kelompok tolong bagi tugasnya masing-masing. Jadi supaya pengumpulannya tepat waktu dan juga seluruhnya bisa aktif dalam kelompok. Bisa, misalnya, Ibu contohkan ya. Misalnya kelompok satu misalnya ada tadi siapa namanya yang kelompok 1? Siapa saja tadi yang kelompok 1? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, ada Ananda Desi. Misalnya Ananda Desi sebagai ketuanya, tolong bagikan nanti yang ini pada bagian ini yang dikerjakan. Kemudian yang kedua, ini temannya mengerjakan pada desain. Kemudian kalau dalam proses pengerjaan, kalau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya sama Ibu ya. Bisa? Siap. Nah, Bu, siap. bisa, Bu. Nah, sekarang silakan dulu berdiskusi dalam kelompoknya sebelum kita mempresentasikan. Nah, sekarang Ibu akan memantau ya ke kelompoknya masing-masing, sudah sampai tahap mana pengerjaannya. Jika ada kesulitan, boleh dipertanyakan. Kelompok 1, apakah ada kesulitan dalam mendesain iklannya dalam aplikasi Canva? Kelompok 1. Ada kesulitan? Tidak, Ibu, aman. Tidak, Ibu. Ya. Tidak, Ibu. Tidak ada, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Aman, Bu, aman. Aman. Kelompok 2 3? aman, Bu. Kelompok 3 sedikit ngadat, Bu, jaringannya, Bu. Sabar ya, Bu. Oh ya. Yang penting Iya, kerjakan Ibu. dengan kreatif Baik, dan Ibu. teliti ya, Ananda Cynthia. Nah, setelah Ibu lihat waktunya, sudah harus mengumpulkan tugasnya. Apakah sudah siap? Belum, Ibu, sedikit lagi, Bu. Belum, Bu. Ya, cepat ya, Ibu kasih waktunya 2 menit lagi ya. Iya, Bu. Karena sesuai dengan kesepakatan kita tadi, bahwa waktunya 20 menit harus dikumpulkan dan dipresentasikan nantinya. Nah, sudah? Sudah, Ibu. Nah, kita masuk kepada tahap mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini boleh yang tampil itu dulu bukan hanya dari kelompok 1, Bu. Kan kelompok 1 itu nomor urutannya yang pertama, Bu. Nah, tidak harus seperti itu ya. Boleh kelompok 2 atau kelompok 3 yang maju duluan. Nah, sekarang kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Ibu, perwakilan dari kelompok 3, Bu. Ya, silakan Ananda Cynthia. Baik, Ibu. Video yang kita amati tadi. Assalamualaikum, teman-teman. Salam. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu video yang kita amati tadi sudah sesuai dengan langkah penulisan iklan, Bu. Yang pertama, adanya pernyataan yang menarik, yaitu le mineral, jelas le mineral. Yang kedua, menawarkan solusi, yaitu dapat menghilangkan rasa haus kita, Ibu. Yang ketiga, menunjukkan bukti, yaitu lebih higienis, lebih praktis, dan ada manis-manisnya, Ibu. Yang keempat, menunjukkan harga, adanya tempat memesan produk, Bu. Tadi sudah kami kirimkan melalui WA grup kelas kita, desain proyek kami sekalian ya, Ibu. Oh ya, terima kasih Ananda Sama-sama, Cynthia. Ibu. Jangan lupa nilainya ya, Bu. Aman, kalau masalah nilai, kalau kreatif nanti Ibu tambah nilainya ya. Nah, yang lain bisa diberikan tepuk tangan untuk Ananda Cynthia. Nah, terima kasih. Nah, dari yang ditampilkan oleh kelompok 3 tadi yang diwakilkan oleh Ananda Cynthia, apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau Bu, kelompok saya berbeda hasil diskusinya dengan kelompok Cynthia, Bu. Bu, kami seperti ini, Bu. Ada perbedaan dari kelompok yang tampil, kelompok yang lain? Ada perbedaan pendapatnya? Tidak ada, Bu. Tidak, berarti kita sepakat bahwa
yang ditampilkan kelompok 3 tadi, bahwa video yang Ibu tampilkan pada awal pembelajaran tadi sesuai dengan langkah-langkah penulisan iklan. Yang pertama tadi yang disampaikan Cynthia, yaitu adanya pernyataan yang menarik. Seperti apa tadi kata-katanya Cynthia? Li mineral, jelas li mineral. Jadi dari pernyataan yang menarik seperti itu, kira-kira akan timbul pertanyaan, oh ini produk apa ya? Nah, jadi orang-orang ingin membeli atau ingin mencoba membeli produk ini. Kemudian yang kedua, adanya menawarkan solusi. Jadi ketika kita haus, kita harus membeli produk yang lebih higienis. Kemudian ada menunjukkan bukti, lebih praktis tadi ya yang disampaikan Cynthia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adanya mengajukan harga. Jadi di mana kita bisa membeli produknya atau ditunjukkan berapa harganya. Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Cynthia juga bahwa hasil desainnya dalam aplikasi Canva sudah dikirim melalui WA Group. Jadi ini kita tampilkan di depan supaya kelompok lain bisa melihat atau bisa menanggapi nantinya ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Kira-kira yang ditulis oleh kelompok 3 ini sudah sesuai tidak dengan langkah-langkah penulisan iklan? Ada tidak pernyataan yang menarik di sini? Coba perhatikan. Ada, Ibu. Nah, yang mana Cynthia? Promo beli 3 gratis 1, Ibu. Ya, ini pernyataannya yang menarik halayak orang banyak ya, yang bisa menarik pembeli. kuenya, Bu. Ya, kemudian yang kedua, ada menunjukkan solusi. Ada tidak kata-katanya yang menunjukkan solusi? Ada tidak? Ada lagi, Ada Bu. lapar, ini solusinya. Nah, bagus. Anda lapar, ini solusinya. Kemudian ada tidak menunjukkan bukti? Kenapa orang harus membeli produk ini? Ada tidak menunjukkan buktinya? Terbuat dari tepung terbaik. Ya, bagus Ananda Ufi. Terbuat dari tepung terbaik. Kemudian di mana kita bisa memesannya atau menunjukkan harganya? Bisa. Nah, bagian terakhir ini ya. Nah, bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk memesan makanan ini. Kemudian, nah, berdasarkan hasil yang sudah Ananda presentasikan tadi, kita evaluasi bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian yang disampaikan kelompok 3 tadi, itu kita sepakati bahwa langkah-langkah penulisan iklan itu ada 4 yang harus dilengkapi. Seperti itu ya. Ya, Ibu. Ya. Nah, sekarang kita masuk tahap menyimpulkan materi. Sebelum Ibu yang menyimpulkan materi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Bu. Nah, ayo Saya, silakan. Bu. Silakan Ananda. Ya, langkah-langkah menulis iklan itu yang pertama harus menggunakan pernyataan yang menarik, kemudian menawarkan solusi, terus menunjukkan bukti, dan yang terakhir menunjukkan harga, Ibu. Bagus sekali Ufi, dari tadi aktif ya. Kemudian selanjutnya yang bisa menyebutkan kesimpulannya yang kedua. Siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi untuk menulis iklan di aplikasi Canva, setelah kita download, kemudian pilih aplikasi yang bisa menggunakan desain gratis, kemudian kita pilih desain yang kita inginkan, Bu. Terus kita bisa menulis iklan di aplikasi ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu Bu. Bagus. Ya, terima kasih Ananda Nur Aisyah. Bagus sekali ya. Berarti sudah bisa menyimpulkan materi hari ini. Pertama, langkah-langkah penulisan iklan. Kemudian, langkah-langkah penulisan iklan menggunakan aplikasi Canva. Bagus sekali ya. Sudah dengan baik. Nah, kemudian, ini yang sesuai dengan LKPD yang tadi, yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, kelompok Cynthia tadi, bahwa sudah sesuai video yang Ibu tampilkan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah penulisan iklan. Nah, pada gambar 1 ini ada pernyataan yang menarik, kemudian yang kedua dapat menghilangkan dahaga, ketiga adanya menunjukkan bukti lebih higienis, lebih praktis.
Kemudian ini ada aplikasinya yang bisa kita pesan, di mana kita bisa membeli produk ini. Nah, kemudian ini juga yang disampaikan oleh Ananda Ufi tadi ya. Langkah-langkah penulisan iklan itu yang pertama, memulailah iklan dengan pernyataan yang menarik. Kemudian yang kedua, menawarkan solusi. Yang ketiga, menunjukkan bukti. Dan yang terakhir, mengajukan harga. Kemudian ini disampaikan tadi oleh Ananda Aisyah. Langkah-langkah menulis iklan di aplikasi Canva. Nah, di sini juga tadi seperti Ibu sampaikan tadi, sudah ada linknya untuk mempermudah Ananda dalam menulis iklan menggunakan aplikasi Canva. Nah, sebelum Ibu lakukan refleksi, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa pada bagian sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu akan mengambil penilaian, yaitu penilaian pengetahuan. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah penulisan iklan itu harus apa saja yang perlu diperhatikan? Siapa yang bisa? Saya. Ya, silakan Ananda. Saya. Ya, silakan. Siapa nih Bu? Saya atau Desi Bu? Dari tadi Ufi terus ya, kita beri kesempatan Ufi aja. Desi ya. Ufi. Ya, Ananda Desi bisa? Bisa? Kalau tidak bisa, silakan Ananda Ufi. Oke. Ya, langkah-langkah menulis iklan itu pernyataan yang menarik, menawarkan solusi, menunjukkan bukti, dan menunjukkan harga. Ya, bagus. Berarti sudah menyimak pembelajaran kita dari tadi, bisa melakukan atau bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Yang lain bagaimana? Yang lain mana suaranya? Halo, yang lain mana suaranya? Nah, kemudian setelah tadi ada temannya yang mewakili pembelajaran kita hari ini, tes pengetahuannya, sekarang Ibu akan melakukan refleksi. Nah, sekarang Ibu tanya perasaan Ananda. Bagaimana perasaannya setelah belajar materi hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang, Bu. Senang, Ibu. Nah, hanya 3 orang yang menjawab. Yang lain bagaimana? Apakah Senang sekali, Bu. Kalau yang 3 senang, saya senang sekali, Bu. Alhamdulillah, semuanya senang. Ibu pun juga sangat senang belajar materi hari ini. Senang, Karena Bu. Ibu Jadi bisa tahu bikin iklan dan berusaha. Ya, nah Ibu lihat dari tadi Ananda banyak yang bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dengan temannya sebagus mungkin, akhirnya bisa mempresentasikan dan menghasilkan produk dengan kreatif, seperti yang ditampilkan kelompok 3 tadi ya. Dan Ibu berharap semoga untuk pertemuan berikutnya tetap semangatnya seperti ini ya. Bisa dipertahankan? Bisa, Ibu. Alhamdulillah kalau bisa dipertahankan. Nah, untuk materi berikutnya, silakan Ananda baca nanti di rumah. Boleh cari di internet, boleh baca buku referensi yang lain, boleh baca buku paketnya, yaitu materinya tentang teks eksposisi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi untuk minggu besok atau pertemuan besok, Ibu akan menanyakan tentang teks eksposisi ya. Iya, Bu. Nah, Ya. Nah, kalau dilihat waktunya mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran untuk minggu depannya kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, setelah ini sebelum Ibu keluar, dengan siapa belajarnya ya? Dengan Ibu apa lagi? Dengan Bu Yeni, Bu. Oh, dengan Bu Yeni. Ya sudah. Dengan Bu Yeni matematika, Bu. Ya. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ibu. Sampai ketemu minggu depan, Ibu.
Pak Wiwit monggo panjenengan dulu. Malah enggak ada ya Pak Wiwit. Oh ya, Pak Wiwit monggo panjenengan dulu Pak. Nggih, Bu, terima kasih kesempatannya. Sebentar. Biar nanti nggak nge-lag lagi. Rupanya kopiannya tidak membawa berkah. Terima kasih Bu Hermanisa. Bu Hermanisa bagaimana, capek nggak Bu? Sedikit. Iya, karena Ibu ini ya padat sekali gitu ya ngomongnya ya, meskipun posisinya Ibu sebagai fasilitator, tetapi kalau jeda atau tempo Ibu dalam melaksanakan pembelajaran seperti ini itu seakan-akan Ibu masih teacher center gitu ya Bu ya. Paling tidak berikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpikir dulu gitu ya. Nah, ini untung saja teman-teman ini posisinya sebagai siswa yang pinter. Bagaimana kalau besok seandainya itu terjadi real teachingnya gitu ya, pastikan siswanya heterogen dan sebagainya, dan tidak selalu siswa itu saja. Nah, ini tadi kan yang mendominasi kan hanya siswa itu saja gitu ya. Baik Bu Hermanisa, tadi KD-nya menelaah apa Bu? Iklan? Langkah-langkah iklan ya, Bu Hermanisa ya. Ya, baik. Bu Hermanisa, untuk karena sudah sampai pada KD ini gitu, boleh Ibu itu menegaskan kembali, mengingatkan kembali kepada anak-anak itu untuk materi sebelumnya, jenis iklan terutama. Kan ada itu beberapa jenis iklan, ada iklan niaga, iklan pemberitahuan, iklan permintaan, iklan penawaran, itu diulas. Ya, itu diingatkan. Nah, itu dihubungkan dengan medianya Ibu yang Le Mineral tadi. Nah, Le Mineral itu termasuk jenis iklan apa, anak-anak? Mengapa kok termasuk iklan niaga? Apa penandanya kalau Le Mineral itu iklan niaga? Sebutkan alasannya. Nah, itu membuat anak-anak berpikir kritis, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang saat ini. Dan itu nanti sudah kontekstual pasti, gitu ya Bu. Jadi satu media itu untuk mengaitkan materi sebelumnya, materi hari ini, dan sudah kontekstual. Kemudian Ibu tadi membicarakan tentang higienis. Nah, yang baku itu higienis, bukan higienis ya, tetapi higienis. Berikutnya ini penilaian pengetahuan itu tidak bisa Bu diwakilkan oleh salah satu teman kemudian itu baru dianggap tujuan pembelajarannya tercapai. Belum. Ya, jadi kecuali kalau itu tes lisan secara acak. Nah, tetapi kan Ibu tadi baik Ibu akan melakukan tes pengetahuan sebelum refleksi tadi kan Ibu melaksanakan tes pengetahuan ya Bu ya. Kemudian kemudian dijawab oleh Bu Cynthia dan Bu Uvi tadi yang paling aktif. Nah, ketika Ibu tadi bilang baik nilai tes pengetahuan sudah diwakili oleh Bu Cynthia. Apakah nanti nilainya anak-anak yang lain itu sama dengan nilainya Bu Cynthia? Kan tidak. Ya, jadi nilai keterampilan, nilai pengetahuan itu tidak bisa diwakilkan kecuali kalau penilaiannya itu persentasi kelompok, itu baru dipukul rata. Ya, begitu. Itu saja Bu Hermanisa untuk medianya tadi. Oh ya, saya lupa. Ini medianya satu media untuk LK dan awal ya, pendahuluan ya. Tidak ada media lain ya. Di LKPD-nya juga Le Mineral. Gitu ya, Bu?
Ya, apakah video yang saya tampilkan tadi sesuai dengan langkah-langkah penulisan iklan, Pak? Ya, cuma satu. Iya, tetapi kan apa namanya itu kan kalau di latihan, kalau di LKPD Ibu bisa menampilkan media yang lain. Jadi supaya siswa itu tahu, oh ini iklan ini lengkap. Langkah-langkah dalam apa ya menulis iklan. Oh ternyata iklan ini tidak lengkap. Ibu bisa menampilkan gitu loh. Jadi supaya anak-anak itu juga berpikir kritis. Oh, medianya yang tadi itu lebih lengkap. Karena ada informasi, ada solusi gitu. Oh, medianya yang ini tidak lengkap. Nah, ingat Ibu, ciri-ciri iklan itulah yang harus dipertahankan. Ya, ciri-ciri iklan itu harus dipertahankan. Apa yang mendominasi iklan? Kalimat imperatif, kalimat persuasif. Justru di situ yang akan mengantarkan anak-anak nanti menulis iklan. Ini kan mau menulis iklan. Iya kan? Itu mana kalimat persuasifnya? Mana kalimat imperatifnya? Di situ. Gitu ya, Bu? Ya, terima kasih. Ngapunten ya, agak panjang. Itu monggo Bu Rahayu. Terima kasih, Bu Wiwit. Nggih, sami-sami, sama-sama Bu Hermanisa. Ya, Bu Hermanisa, untuk yang tadi sudah Pak Wiwit itu ada yang ingin saya kemukakan, sudah dikemukakan oleh Pak Wiwit. Hanya ini Ibu, untuk sintaks Bu ya, sintaks. Sintaks itu, ini nanti teman-teman itu malah saya usulkan ketika sudah mendapatkan sintaks-sintaks itu, sudah mendapatkan videonya, itu kalau bisa diedit terus habis gitu ditunjukkan ini pendahuluan gitu ya. Kemudian setelah pendahuluan yang berikutnya. Jadi bukan barang mentah yang dari dari Mbak Koira itu kemudian diberikan gitu aja. Jadi depannya mungkin diberi diedit, diberi sekolahnya Bapak dan Ibu atau bagaimana gitu ya, peer teaching ini, terus habis gitu ini. Nah, itu sebetulnya yang dilakukan oleh Bu Hermanisa tadi memberitahukan sintaks satu-satu itu sebetulnya tidak di pembelajarannya. Jadi PPT-nya itu isinya sintaks-sintaksnya gitu ya. Sebetulnya Ibu melangkah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, itu kami sudah tahu, oh ini sintaksnya ini. Jadi tidak perlu yang sampai kemudian di refleksi ini. Itu sebetulnya yang nanti akan dikeluarkan melalui tayangan setelah diedit itu gitu ya, seperti itu. Tapi karena Ibu sudah membuat enggak apa-apa, itu mungkin akan bisa membantu untuk sintaksnya ya, bisa lebih jelas, enggak apa-apa. Nanti diinikan untuk teman-teman yang lain diedit, terus yang mana pendahuluannya, pas waktu pendahuluan tuh doa, salam, presensi, apersepsi itu dikeluarkan di bagian bawahnya. Jadi misalnya ini kan Ibu menghadap ke sana, nah itu di bawahnya sini tuh misalnya kegiatan inti atau kegiatan inti dulu, terus berikutnya biasanya teman-teman seperti itu kalau mengumpulkan untuk ini peer teaching-nya itu seperti itu, dan yang lain-lain ya gitu. Itu untuk teknisnya, lain-lainnya sudah dijelaskan oleh Pak Wiwit. Memang yang paling benar itu nyawa-nyawa dari pembelajaran kita, tidak sekadar ini loh strukturnya, ini loh ininya, mengapa ini ya, seperti halnya tadi Bu Ika tadi, mengapa kok tanggal tanpa untuk surat resmi, kok tanpa nama kota dan sebagainya. Itu alasan-alasan yang memang harus nyawa-nyawa yang harus dipegang oleh para siswa kita ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Hermanisa, secara keseluruhan sudah bagus. Ibu 9.26 berangkatnya, 9.54 pulangnya. Berarti berapa itu? Ya, kurang tahu saya belum ngitung.